Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibda Mani Tarigan dari kelas A PPKN Stambuk 2020 Unimed. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang perkembangan peserta didik yang berjudul tentang perkembangan fisik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perubahan terhadap diri seorang manusia. Dengan kata lain, perkembangan menunjukkan pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan fisik selama pertengahan masa kanak-kanak ditandai dengan anak usia 10 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, badannya bertambah berat kurang lebih 3,5 kg dan tingginya bertambah. Namun, setelah remaja anak perempuan pada usia 12 sampai 13 tahun berkembang lebih cepat daripada anak laki-laki. Menurut Tanner, anak berusia 7 tahun tidak akan banyak berubah sampai berusia 9 tahun. Hal ini dalam keadaan normal. Selanjutnya, perkembangan fisik remaja. Pada masa remaja, perkembangan fisik mereka sangat cepat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa remaja awal, anak-anak ini nampak postur tubuhnya tinggi-tinggi tetapi kurus. Lengan kaki dan leher mereka panjang-panjang. Baru kemudian berat badan mereka mengikuti, dan pada akhir masa remaja, proporsi tinggi dan berat badan mereka seimbang. Selain terjadi pertambahan tinggi badan yang sangat cepat, pada masa remaja berlangsung perkembangan seksual yang cepat pula. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya ciri-ciri kelamin primer dan sekunder. Selanjutnya, perkembangan fisik usia dewasa. Perkembangan fisik telah lengkap dan mencapai puncaknya pada masa adolesen. Pada masa dewasa muda, tinggi badan orang maksimal naik sekitar 2-3 cm kecuali dengan latihan-latihan yang luar biasa. Perkembangan berat badan berjalan terus dan bisa tidak beraturan sesuai dengan kebiasaan makan, mengonsumsi makanan, latihan fisik, serta pola-pola kebiasaan hidup lainnya. Pertambahan berat badan terjadi pada orang dewasa karena faktor bawaan. Selanjutnya ada 2 faktor perkembangan fisik, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar diri anak. Faktor internal yang pertama yaitu sifat jasmania yang diwariskan dari orang tuanya. Anak yang ayah dan ibunya bertubuh tinggi cenderung lebih lekas menjadi tinggi daripada anak yang berasal dari orang tua yang bertumbuh pendek. Lalu, selanjutnya faktor internal yang kedua, yaitu kematangan. Secara sepintas, pertumbuhan fisik seolah-olah seperti sudah direncanakan oleh faktor kematangan. Meskipun anak itu diberi makanan yang bergizi tinggi, tetapi kalau saat kematangan belum sampai, pertumbuhan akan tertunda. Misalnya, anak berumur 3 bulan diberi makanan yang cukup bergizi supaya pertumbuhan otot kakinya berkembang sehingga mampu untuk berjalan. Ini tidak mungkin berhasil sebelum mencapai umur lebih dari 10 bulan. Selanjutnya, faktor eksternal yang pertama, yaitu kesehatan. Anak yang sering sakit-sakitan, pertumbuhan fisiknya akan terhambat. Selanjutnya, faktor eksternal yang kedua, yaitu makanan. Anak yang kurang gizi, pertumbuhannya akan terhambat. Sebaliknya, yang cukup gizi, pertumbuhannya akan pesat. Lalu, yang ketiga yaitu stimulasi lingkungan. Individu yang tubuhnya sering dilatih percepatan pertumbuhannya akan berbeda dengan yang tidak pernah mendapat latihan. Jadi, sekian dulu dari video pembelajarannya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton.